Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss yang dirahmati Allah? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kita kesehatan dan semoga Allah tetap melindungi kita dari mara bahaya dan penyakit. Nah, anak-anak Miss yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak Miss yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mendalami kembali tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang Nabi Muhammad, nah hari ini Miss akan melihatkan kepada kalian video tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi lihatlah dengan seksama, dilihatlah dengan teliti, dihayati supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Miss nantinya. Oke? Nah, mari kita lihat videonya. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman. Karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Antarkan ibu ke sana.
Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yathrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yathrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah, Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wah, aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat pintu masuk Ka'bah itu.
Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Ya, Betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah. Dari dalam Goa Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan. Nah, gimana videonya? Sudah tahu kan bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi Muhammad SAW lahir pada masa apa? Iya, pada masa kejahiliahan. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah masa kebodohan di mana orang-orang dengan sesuka hati melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan dengan sukarela. Mereka tidak ada yang melarang. Lalu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau lahir, semuanya berubah. Allah merubahnya dengan
tanda kesucian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa nama ibu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah. Nah, setelah itu dia tidak dirawat langsung oleh ibunya Aminah, tapi dia dirawat oleh ibu asuhnya. Nah, siapakah nama ibu asuhnya? Ya, nama ibu asuhnya adalah Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini merawat Nabi Muhammad SAW selama 4 tahun. Dari begitu dia lahir, dia dirawat oleh Halimah. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun, Nabi Muhammad mengalami pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril, dengan yang tentunya atas izin Allah. Mendengar penjelasan Nabi Muhammad seperti itu, Halimah merasa takut. Lalu Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Aminah. Nah, ketika dia berusia 6 tahun, Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Nah, sepulang dari makam ayahnya, ibunya pun jatuh sakit di Abwa, akhirnya meninggal dunia. Yang ketika itu Nabi Muhammad baru berusia 6 tahun. Dia sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Lalu siapakah yang merawat Nabi Muhammad? Yang merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lalu kakeknya merawatnya tidak lama juga, hanya 2 tahun. Setelah itu kakeknya pun meninggal dunia. Lalu dia diasuh oleh keluarga satu-satunya yang dia miliki, yaitu pamannya. Nabi Muhammad diajarkan oleh pamannya untuk berdagang. Nabi Muhammad berdagang dengan kejujuran. Jadi ketika dia berdagang ke negeri Syam, mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Bahira. Dan pendeta ini mengatakan kalau tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu sudah nampak. Nah, jadi semenjak itu pamannya pun lebih hati-hati untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Karena kejujuran Nabi Muhammad tersebut, orang-orang di sekitar Mekah memberinya gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Lalu karena kejujurannya, beliau terkenal sampai ke negeri Syam, dan akhirnya terdengarlah oleh seorang wanita. Lalu seorang wanita tersebut ingin menikahi Nabi Muhammad, yang ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sementara istrinya itu berusia 40 tahun. Siapakah istrinya tersebut? Istrinya adalah Siti Khadijah. Nah, lalu mereka menikah. Setelah mereka menikah, mereka memiliki 6 orang anak. Nah, dari penjelasan Miss tadi dan dari video yang telah kalian saksikan, ada beberapa perilaku terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tugas kalian untuk hari ini adalah tuliskan perilaku terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, tugas kalian berikan contoh perilaku terpuji yang meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Nabi Muhammad itu perilaku terpujinya apa? Nah, jadi kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, itu yang Miss mau. Oke? Nah, sebelum Miss tutup pelajaran hari ini, jangan lupa fotokan hasil tugas kalian hari ini dan kirim ke nomor Miss. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, jangan lupa sholat 5 waktu. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.